Tikam Samurai 1. Dalam Kemelut Revolusi. Episode 29. Akibat judi. Masih ada 6 lelaki dan 3 perempuan lagi dalam kedai itu. Dan mereka semua mendengar suara anak muda itu dengan jelas. Datuk itu terdiam. Rasanya saya salah dengar. Dengan apa Waang berniat menukar cincin berlian Waang itu buyung? Masih dengan kepala menunduk, dan dengan ketenangan yang luar biasa, si bungsu menjawab. Dengan kepalamu, Datuk. Dan suara anak muda ini lagi-lagi membuat isi kedai itu seperti mengkerut karena takut. Takut akan akibatnya. Yaitu pada amarah yang bakal menyembur dari diri Datuk itu. Tapi anehnya Datuk itu tak berang. Dia justru tertawa terkekeh-kekeh. Sampai berair matanya karena tertawa. Orang-orang jadi heran. Namun tetap terdiam di tempatnya. Tak seorang pun yang berani beranjak. Kalian dengar kudun. Muncak. Si buyung ini berniat menukar kepala saya dengan cincinnya. Ha, 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 hu, hu, hu. Baik. Saya tukar kepala saya dengan cincin Waang. Tapi bagaimana caranya Waang akan mengambil kepala saya? Dengan masih menunduk, anak muda itu berkata lagi dengan seluruh ketenangan yang ada padanya. Saya mampu mengambilnya Datuk. Saya bisa mengambil kepala Datuk dengan tangan saya. Bagaimana kalau Waang tak bisa? Cincin dan kepala saya jadi tukarannya. Lelaki itu tiba-tiba berteriak mengejutkan semua orang ada di kedai itu. Hei, kalian dengar, anak muda ini berkata akan mampu mengambil kepala saya dengan tangannya. Kalau dia tidak bisa, maka kepalanya dan cincin berlian di tangannya dia berikan kepada saya. Kalian jadi saksi semua. Dengar. Dengar. Hei. Semua yang ada dalam kedai itu mengangguk seperti balam. Mengangguk karena takut. Nah anak muda, sudah banyak saksinya. Sekarang cobalah ambil kepala saya. Usahakan mengambilnya, bisa saja Waang menjamah rambut saya, maka saya akan meminum kencing Waang. Dan lelaki itu tegak berkacak pinggang di hadapan si bungsu. Jarak mereka hanya dipisahkan oleh meja makan. Si bungsu jadi muak. Dia tahu benar tipe lelaki ini. Pejudi, pemerkosa anak bini orang. Dan terakhir kerjanya pastilah mengkhianati bangsanya. Mustahil dia akan berani berbuat onar seperti ini di jantung kota yang dikuasai Jepang kalau dia tak punya tulang punggung. Dan si bungsu yakin bahwa orang Bagak ini adalah cecunguk Jepang. Berapa orang anakmu yang akan yatim piatu kalau engkau mati? Si bungsu bertanya dengan suara dingin. Tanya ini sebenarnya bukan untuk menyakiti hati lelaki itu. Tapi pertanyaan yang jujur. Kalau saja lelaki itu menjawab dengan jujur mengatakan bahwa anaknya banyak, maka mungkin si bungsu takkan menurunkan tangan jahat. Tetapi lelaki yang dasarnya pongah, jadi amat tersinggung. Jangan banyak cakap Waang buyung. Kalau dalam 5 hitungan Waang tak berhasil memegang rambut saya, Waang akan saya jadikan anak Jawi, pemuas selera saya, he he. Baiklah, engkau yang menghendaki, si bungsu berkata perlahan. 1, 2. Lelaki itu mulai menghitung. Ketika mulutnya akan menganga menyebut 3, saat itulah si bungsu menyambar samurai di depannya. Samurai itu berkelabat sangat cepat. Dan tak seorang pun yang tahu bagaimana terjadinya. Apa penyebabnya? Yang terlihat setelah itu adalah, kepala lelaki itu putus dan tercampak keluar kedai. Tubuhnya jatuh dan menggelinjang-gelinjang seperti ayam disembelih. Darah menyembur-nyembur kemana-mana. Sudah itu diam. Suara pekik dan gaduh terdengar.
Isi kedai tercekam diam tak bisa keluar karena merasa lumpuh melihat kejadian yang mengerikan itu. Dan kegemparan itu sampai ke telinga Kempetai yang posnya hanya berjarak 200 meter dari stasiun itu. Anak muda, lihatlah. Kempetai datang. Datuk itu kaki tangan Kempetai. Sudah banyak pejuang-pejuang dan penduduk yang jadi korban datuk itu. Datuk itu tukang tunjuk. Mata-mata Jepang. Pergilah sebelum engkau ditangkap, pemilik kedai itu berkata dengan gugup. Sementara ketiga teman datuk itu terhenyak ditikar di tempat mereka berjudi tadi. Usahakan untuk bangkit, untuk bernafas pun mereka takut. Mereka benar-benar seperti melihat hantu pada anak muda itu. Dalam sekali tebas, kepala datuk hitam putus. Siapa bisa menyangka? Siapa tak kenal Datuk Hitam? Juara silat dan orang yang sangat ditakuti di Luhak 50 ini. Tapi kini anak muda itu telah menebas kepalanya dengan penuh ketenangan. Ketiga teman Datuk itu tak berani bergerak. Malah yang bernama Sarip, celananya telah basah sendiri. Si bungsu melihat pada pemilik kedai itu. Kemudian menghela nafas. Dia menghirup kopinya dengan tenang. Dan tetap pula duduk dengan tenang. Di luar terdengar orang berbisik-bisik. Kempetai datang. 4 orang Kempetai muncul di hadapan kedai itu. Keempatnya tertegak kaget melihat kepala Datuk Hitam yang tergolek dengan mata mendelik. Dan serentak keempat Kempetai itu memandang ke dalam kedai. Belum begitu jelas. Sebab di luar cahaya sangat terang. Di dalam kedai itu agak samar-samar. Tangkap semua yang ada dalam lapau itu. Terdengar perintah salah seorang dari keempat Kempetai tersebut. 3 diantaranya menyerbu masuk. Namun sebuah suara yang dingin menghentikan gerakan mereka. Saya yang membunuh datuk itu. Kalau akan ditangkap, cukup saya sendiri, ketiga Kempetai itu menoleh. Dan mereka tersurut tak kala melihat siapa yang bicara sambil menghirup kopi itu. Bungsu. Tanpa dapat ditahan, mulut mereka bicara serentak. Si bungsu hanya diam. Tapi semua orang yang ada dalam kedai itu pada menatap padanya. Si bungsu. Siapa yang tak pernah mendengar nama itu? Dan kini ternyata anak muda itu muncul di hadapan mereka. Sopir truk yang membawa si bungsu pun menoleh padanya. Dia jadi ternganga. Benar-benar tak dia sangka, penumpangnya yang pendiam itu ternyata si bungsu. Si bungsu yang namanya jadi buah bibir itu. Dia jadi malu kenapa tak melayani anak muda ini dengan hormat. Ketiga Jepang itu berlari keluar. Berkata kepada komandan yang memerintahkan untuk menangkapi semua isi kedai itu. Komandannya ini tertegun mendengar laporan ketiga bawahannya, ia bergegas masuk. Dan tertegak di pintu begitu melihat si bungsu. Bungsu. Mulutnya juga berkata tertahan. Lambat-lambat si bungsu menatap padanya. Kemudian berkata perlahan. "Iya. Sayalah si bungsu. Ingin menangkap saya sekarang." Kempetai yang berpangkat Gocho, Sersan 2 itu cepat-cepat menggeleng. Tidak. Tak seorang pun di antara bala tentara Jepang yang boleh menangkap si bungsu. Panglima pasukan bala tentara Dai Nippon di Sumatera telah menjamin kebebasanmu sejak pertarungan dengan Overste Akiyama di Bukit Tinggi. Tentara Jepang tak pernah memungkiri janjinya, tapi saya telah membunuh kaki tangan kalian. Mata-mata kalian, oh itu. Itu resiko dirinya sendiri. Hai, berkata begitu Gocho ini membungkuk memberi hormat, kemudian memerintahkan beberapa penduduk mengangkat mayat Datuk Hitam itu. Lalu cepat-cepat meninggalkan kedai itu. Si bungsu menarik nafas. Dia menoleh pada ketiga teman Datuk Hitam yang masih terduduk di sudut ruangan.
dengan tubuh menggigil dan muka pucat. Lelaki itu, kata si bungsu sambil menunjuk pada suami perempuan muda yang menamparnya tadi. Tadi kalah main dengan kalian. Dan kali kedua dia menggadaikan gelang istrinya. Kini kembalikan semua padanya, Teta, tetapi semuanya ada pada Datuk. Ucapannya terputus ketika melihat si bungsu meraih samurainya. Iya, Yai. Iya. Pada kami ada, kami kembalikan, dengan pucat dan menggigil dia merogoh kantong. Mengambil segenggam uang. Lalu mengode temannya. Temannya merogoh kantong pula. Kemudian mengeluarkan sebuah gelang. Si bungsu menoleh pada suami perempuan muda itu. Ambillah, katanya perlahan. Lelaki itu bergerak ke arah ketiga pejudi tersebut. Menerima uang dan gelang istrinya kembali. Nah, kalian yang bertiga, dengarlah. Kalian harus meninggalkan Luhak 50 ini segera. Kalau sore nanti kalian masih saya lihat di Luhak ini, atau lain kali saya dengar kalian masih membuat huru hara, saya akan cari kalian. Dan saya akan menebas kepala kalian seperti menebas kepala Datuk itu. Kini pergilah. Ucapan si bungsu baru saja habis, ketika ketiganya lari berhamburan. Yang satu lari terbirit-birit lewat pintu, yang dua lagi mengambil jalan singkat, yaitu meloncat dari jendela di dekat mereka. Ketiganya lenyap. Ya, bagi mereka itulah saat yang paling berbahagia. Berbahagia terlepas dari El Maut. Saat itu juga mereka tak kembali ke rumah. Tapi terus Cigin meninggalkan Luhak 50 itu seperti yang diperintahkan si bungsu. Tak seorang pun yang tahu kemana mereka lenyap. Kini keadaan dalam kedai sepi. Si bungsu kembali menoleh pada suami perempuan muda itu. Ia berkata perlahan-lahan. Hei Sanak, saya dulu juga pejudi. Tapi saya tidak hanya sekedar pejudi kelas murahan. Saya raja judi di negeri ini. Tak pernah saya kalah dalam tiap permainan. Tapi ketahuilah, hidup saya tak pernah tenang. Sedangkan saya yang selalu menang hidup tak tenang, apalagi kalau selalu kalah. Nah, saya pesankan pada Sanak, lebih baik mencangkul daripada harus berjudi. Istrimu seorang perempuan lembut dan cantik. Bagaimana kalau tadi dia sempat dilaknati oleh Datuk itu? Lelaki itu menunduk. Terima kasih Sanak. Terima kasih. Saya berhutang budi pada Sanak, lelaki itu berkata perlahan. Matanya basah. Istrinya bangkit. Berjalan mendekati si bungsu. Pada wajahnya kelihatan penyesalan. Dia teringat betapa tadi dia menamparkan anak muda ini. Dia menyangka anak muda ini temannya Datuk Jahanam itu. Itulah sebabnya dia menamparkan si bungsu begitu dirinya didorong ke pangkuan anak muda ini. Maafkan saya bang, saya telah salah sangka tadi, katanya perlahan. Si bungsu menatapnya. Kemudian tersenyum. Tidak apa. Saya lihat engkau mencintai suamimu. Tapi mencintai suami bukan berarti harus menuruti segala kehendaknya. Kalau engkau merasa pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan tercela, engkau berkewajiban melarangnya. Seperti tadi ketika dia meminta gelangmu untuk berjudi. Walaupun engkau dia tampar, tapi jangan berikan. Soalnya bukan berapa nilai gelangmu, tapi yang penting adalah akibat judi itu sangat buruk. Paham bukan? Perempuan itu menghapus air matanya. Dan lambat-lambat duduk di hadapan si bungsu. Kalian dari mana? Kami dari Pekanbaru, merantau ke sana. Iya. Kami merantau sejak lama di Tanjung Pinang. Di sana kami bertemu dan kawin, kini akan kemana? Pulang ke kampung, di mana? Masih jauh.
Tidak, kampung kami di Situjuh. Tanya si bungsu kaget. Iya. Situjuh ladang laweh, di sana kampung kalian keduanya. Tidak. Di sana kampung saya, kampung Uda Rasid di Kubang, siapa ayahmu di Situjuh? Perempuan itu menatap padanya. Abang pernah ke sana. Si bungsu menunduk. Menarik nafas panjang. Tidak hanya sekadar, pernah, Upik. Di sanalah darah saya tertumpah. Situjuh ladang laweh adalah kampung saya pula, gadis itu terbelalak. Abang orang Situjuh ladang laweh. Iya. Kita sekampung. Siapa nama ayahmu? Datuk Maruhun, si bungsu kaget. Iya. Datuk Maruhun. Abang kenal padanya. Si bungsu menatap gadis itu tepat-tepat. Seingatnya tak ada anak Datuk Maruhun seperti perempuan ini. Datuk itu hanya punya 2 orang anak. Yang satu lelaki. Kini jadi Gyugun di Padang. Yang satu lagi perempuan, namanya Reno Bulan. Dan betapa dia tak kenal pada Datuk Maruhun. Reno Bulan anak Datuk itu adalah bekas tunangannya dahulu. Pertunangan mereka putus karena Datuk itu tidak suka calon menantunya seorang pejudi. Dan sejak putus tunangannya itu, dia tidak lagi pernah mengetahui kemana perginya Reno Bulan. Gadis tercantik di kampungnya itu. Maaf, saya rasa anaknya hanya 2 orang. Satu lelaki bernama Mukhtar, kedua perempuan bernama Reno Bulan, ya. Datuk Maruhun itulah ayah saya, tapi ayah berbini 2. Ibu Kak Reno adalah istrinya yang tua. Ibu saya istrinya yang kedua. Ayah menikah dengan ibu ketika berdagang ke Tanjung Pinang. Sejak Jepang masuk ayah tak pernah lagi datang ke Pinang. Kini kami datang untuk mencarinya. Apakah beliau ada sehat-sehat? Si bungsu terdiam. Di kepalanya terbayang lagi masa lalunya di kampung Situjuh ladang laweh itu. Terbayang betapa suatu malam dia tertangkap ketika mengintai orang sedang latihan silat. Yang sedang latihan adalah Datuk Maruhun dan anak buahnya. Datuk Maruhun adalah wakil ayahnya. Wakil ayahnya sebagai guru silat. Dia sedang mengintai ketika Jepang datang menangkapnya. Dan beberapa murid Datuk Maruhun terbunuh malam itu oleh Jepang. Dan Datuk Maruhun menyangka dia yang memberitahu Jepang tempat latihan itu. Dia dituduh membocorkan tempat latihan itu demi mendapatkan uang untuk berjudi. Apakah ayah masih hidup? Tiba-tiba si bungsu kembali dikagetkan oleh pertanyaan perempuan muda di depannya. Saya tak tahu dengan pasti Upik. Suatu malam dia ditangkap oleh Jepang. Rencananya akan dikirim ke Logas untuk kerja paksa. Tapi sebulan kemudian dia lolos bersama 3 orang temannya setelah membunuh 2 orang tentara Jepang yang menjaganya. Mereka pulang ke kampung di malam buta. Kemudian membawa istri dan anak-anaknya pergi melarikan diri. Sejak saat itu saya tak lagi mendengar di mana beliau. Tapi kini mungkin sudah di kampung. Kalau tidak ada di sana, carilah anaknya. Anaknya yang tua, yang bernama Mukhtar kini menjadi anggota Gyugun di Padang. Pangkatnya kalau tidak salah Gonsho, Sersan 1. Dari dia barangkali engkau dapat tahu di mana beliau, abang juga tak tahu di mana Kak Reno Bulan. Si bungsu menggeleng. Perempuan itu menarik nafas. Wajahnya murung. Kemudian berkata perlahan. Dahulu, dari seorang pedagang yang datang dari kampung, kami dengar Kak Reno akan menikah. Tunangannya seorang anak muda gagah tapi pejudi. Kabarnya ayah tak menyukai pertunangan itu. Tapi Kak Reno sendiri kabarnya mencintai anak muda itu sepenuh hatinya. Hanya itu yang sempat saya dengar di Pinang. Apakah tak mungkin dia telah menikah dengan tunangannya itu?
Perempuan muda itu menatap pada si bungsu. Si bungsu jadi pucat. Tapi dia yakin perempuan itu memang bertanya dengan jujur. Tidak mempunyai prasangka apa-apa. Makanya dia mencoba menguasai diri. Tidak. Saya rasa mereka tak jadi menikah, jawab si bungsu cepat. Perempuan itu kembali menarik nafas. Dari mana abang tahu bahwa mereka tak menikah? Apakah abang mengenali tunangan Kak Reno? Si bungsu kembali jadi pucat. Namun sebisa-bisanya dia menjawab juga. Iya. Iya. Saya kenal padanya. Kami sama-sama pejudi. Dan teman saya itu seingat saya belum pernah menikah. Di mana tunangannya itu kini, apa kerjanya? Ah, tunangannya itu memang seorang lelaki pejudi. Mujur Reno Bulan tak jadi menikah dengannya. Kini dia kabarnya jadi luntang-lantung diburu-buru karena pernah membunuh orang. Si bungsu menjawab pasti dengan mimik muka ikut membenci tunangan Reno Bulan itu. Kasihan Kak Reno. Kabarnya mereka sama-sama mencintai. Dan yang pasti, kabarnya Kak Reno lah yang sangat mencintai tunangannya itu. Si bungsu menghirup kopinya. Kopi manis itu tiba-tiba terasa pahit di tenggorokannya. Di luar stokar truk itu memperbaiki terus per yang patah dan membuka ban yang bocor. Memberikannya ke tukang tambal. Jalan Payakumbuh ke Pekanbaru adalah jalan parah. Jalan menembus hutan rimba. Mendaki gunung dan menuruni lembah. Itulah jalan yang akan mereka tempuh sebentar lagi. Kota Pekanbaru yang disebut-sebut sebagai dagang baru yang ramai disinggahi pedagang dari Minangkabau itu ternyata hanya sebuah kampung yang tak lebih besar dari Payakumbuh. Malah dalam beberapa hal Payakumbuh lebih bagus. Jalannya sudah diaspal. Sementara Pekanbaru umumnya jalannya masih tanah. Di Payakumbuh sudah banyak rumah-rumah gedung yang bagus. Sementara di Pekanbaru hanya rumah papan. Yang ramai hanyalah sekitar pasar bawah dan dekat Sungai Siak di mana terdapat sebuah pelabuhan kecil. Karena pelabuhan inilah rupanya kota kecil itu jadi ramai. Orang banyak berdagang ke Kepulauan Riau yang mata uangnya sama dengan mata uang Malaya dan Singapura. Yaitu mata uang dolar. Sebahagian besar dari kampung yang disebut kota itu terdiri dari kebun getah dan rawa-rawa. Di bahagian ke hulu pelabuhan ada sebuah masjid yang indah. Masjid Raya yang dibangun Sultan Siak Sri Indrapura. Di sekitar masjid ini kampungnya bolehlah sedikit bersih dan teratur. Tapi jauh dari situ, di dalam hutan-hutan karet yang terurus itu, masih sering orang diterkam harimau. Jauh arah ke barat, ada sebuah lapangan terbang darurat yang dulu dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Lapangan itu tak bernama. Terletak di kampung kecil yang berpenduduk sekitar 100 orang. Kampung itu bernama Simpang Tiga. Tak ada yang baru di kota itu nampaknya. Tak ada yang bisa dibanggakan. Tapi anehnya, orang-orang dari Luhak Nantigo, yaitu Luhak Agam, Tanah Datar dan 50 banyak yang pindah kemari. Mereka membuat rumah-rumah papan di sepanjang pinggir jalan di pasar bawah. Pasar itu makin lama makin lebar ke barat. Akhirnya berdiri pula sederetan toko darurat di bahagian atas dari pasar bawah di dekat pelabuhan itu. Orang-orang menyebutnya dengan pasar tengah. Disinilah pedagang-pedagang itu membuka toko. Menjual beras, sayur-sayuran dan menukarnya dengan karet. Karet mereka jual pada kapal-kapal yang berlayar ke Kepulauan Riau untuk kemudian dijual ke Malaya dan Singapura. Kota ini udaranya terasa panas. Apalagi si bungsu yang baru saja datang dari Bukit Tinggi. Perbedaan udara terasa sekali. Namun dia merasa tenteram di kota ini. Di sini tak ada orang yang mengenalnya.
Dia bebas kemana-mana. Perjalanannya dengan truk dari Payakumbuh dahulu ternyata tak semudah dan secepatnya yang dia bayangkan. Disangkanya bisa dalam 2 hari. Ternyata dia baru sampai setelah menelan waktu sepekan. Bayangkan, untuk menempuh jarak yang lebih kurang 200 km dari Payakumbuh itu dibutuhkan waktu sepekan. Berkali-kali truk gaek itu patah per. Berkali-kali bannya pecah. Berkali-kali truk itu terpuruk ke dalam lubang jalan yang dalamnya sedalam ngarai Sianok. Benar-benar perjalanan kalera. Dan ketika sampai ke Pekanbaru, semua sayur yang dibawa pedagang sudah jadi bubur. Yang selamat hanyalah beras dan bawang. Lain daripada itu luluh lantak semua. Dan karena terlambat itu, si bungsu telah ketinggalan kapal. Sudah lama berangkat kapal itu. Tanyanya pada seorang tua di pelabuhan. Maksudmu kapal Sutomaru ke Singapura? Orang tua itu balik bertanya. Iya. Sutomaru itu, baru kemarin. Seharusnya 5 hari yang lalu. Tapi karena kerusakan mesin, baru kemarin sore dia berangkat, si bungsu terterangah. Kemarin sore, ya. Kemarin, jam berapa? Kalau tidak salah jam 5, si bungsu mengucap-ngucap kecil dalam hatinya. Kemarin sore jam 3 dia sudah sampai di Simpang 3. Celakanya truk tua itu rusak lagi di sana. Tali kipasnya putus. Karburatornya bocor. Dan mereka menanti sampai malam. Baru malam tadi dia masuk kota. Padahal jaraknya antara Simpang 3 dengan kota ini hanya 9 km. Memang belum nasibnya untuk bisa berangkat. Tapi kalaupun dia datang sore kemarin, dia akan susah jua. Sebab dia tak punya paspor. Nah, hari-hari tak ada kapal ini dia pergunakan untuk mengurus paspor. Dengan memberikan uang lebih banyak, paspornya cepat saja keluar. Dalam keterangan dalam paspor itu disebutkan bahwa dia anak kapal. Dan pemberian paspor saat itu tak bertele-tele. Tak banyak berbelit-belit. Untuk memudahkan mengetahui bila ada kapal ke Singapura atau ke Jepang yang datang, dia lalu menginap di sebuah penginapan kecil dekat pelabuhan itu. Penginapan itu 2 tingkat. Bangunannya terbuat dari papan. Bahagian atas untuk penginapan. Bahagian bawah rumah makan. Kalau akan mandi cukup menyeberangi jalan kecil di depan penginapan itu maka akan sampailah di Sungai Siak. Mandi mencebur saja di sungai itu. Sungai itu airnya berwarna merah, airnya bagus untuk memasak atau diminum. Dan mencuci kain tak ada pengaruhnya. Artinya kain tak ikut menjadi merah karena warna air tersebut. Sebagaimana jamaknya sebuah pelabuhan, kota itu menjadi persinggahan banyak orang. Tempat pertemuan banyak suku bangsa. Di penginapan kecil tempat si bungsu menginap itu juga menginap berbagai suku. Di kamar sebelahnya menginap 2 orang Tapanuli. Di kamar depannya menginap orang Jawa. Dan bahkan di kamar depan sekali, yaitu kamar besar yang menghadap ke Sungai Siak, menginap 2 orang asing. Mungkin orang Amerika. Yang satu lelaki, yang satu perempuan. Mereka kabarnya akan terus ke kerajaan Siak Sri Indrapura jauh di hilir kota Pekanbaru ini. Mereka akan mengadakan penelitian sejarah. Keduanya belum begitu berumur. Mungkin sekitar 35 umurnya. Tapi yang perempuan bertubuh menggiurkan dan berwajah cantik. Kemana-mana mereka membawa alat pemotret. Yang orang Tapanuli kabarnya beberapa kali kerja di kapal. Kini mereka tengah menunggu kapal lain untuk melamar pekerjaan. Mereka sudah bosan bekerja di kapal kecil yang ke Kepulauan Riau. Mereka ingin bekerja di kapal besar yang trayeknya ke luar negeri.
Sementara yang orang Jawa kabarnya adalah mantri kebun kelapa sawit. Mereka datang kemari untuk mengadakan penelitian terhadap peremajaan kebun-kebun kelapa sawit. Hanya malangnya tak diketahui kenapa mereka sampai ke Pekanbaru. Di kota ini yang mereka jumpai hanya kebun karet. Tak sepohon pun kelapa sawit. Kabarnya mereka menanti kapal untuk membawa mereka ke hilir. Menurut kabarnya pula di hilir kota ini, yaitu di Okura ada perkebunan kelapa sawit. Kesanalah mereka akan pergi. Yang tak habis dimengerti oleh si bungsu adalah, kenapa mereka bisa berangkat dengan meraba-raba begitu. Kalau mereka pegawai negeri, kenapa tak ada petunjuk yang pasti? Tapi itu urusan mereka, pikirnya. Sementara penginap-penginap lainnya umumnya orang Minang, pekerjaan mereka berbagai ragam. Siang hari dia lihat ada yang berjalan hilir mudik. Mencari barang yang patut dibeli dengan harga murah. Kemudian dijual dengan harga mahal. Tak peduli apa barangnya. Ada juga pedagang-pedagang yang menanti kapal untuk berlayar ke Kepulauan Riau. Pedagang-pedagang ini sudah mempunyai bekal yang cukup. Ada yang membawa tembaga, aluminium, ada pula yang membawa kain batik. Kabarnya barang-barang seperti itu amat laris di Kepulauan Riau atau di Malaya. Sementara ada pula yang malam-malam hari menggelar tikar di halaman penginapan. Memasang lampu, kemudian meniup salung. Yang satu lagi berdendang. Nah, kegiatan mereka inilah yang banyak menarik peminat. Hampir tiap malam halaman penginapan itu penuh oleh pengunjung yang ingin mendengarkan saluang tersebut. Sudah tentu semuanya orang Minang. Mereka pada melemparkan uang ke atas tikar meminta lagu-lagu yang mereka sukai. Malam itu terang bulan. Di bawah kelihatan ramai sekali. Si bungsu tak ikut turun. Dia hanya melihat dari jendela kamarnya yang kebetulan menghadap ke jalan. Pada akhir bait-bait pantun selalu terdengar pekik sorak orang. Dan dari jendela si bungsu melihat orang Amerika itu asik memotret-motret dengan tustelnya. Lampu pijarnya menyala-nyala. Setiap kali habis memotret, dia menukar lampunya yang telah hangus itu dengan yang baru. Tapi si bungsu hanya melihat yang lelaki. Sementara perempuannya yang bertubuh menggiurkan dan berwajah cantik itu tak kelihatan. Bersambung ke episode 30.